Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Uma Sabia YouTube channel. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa like, comment, subscribe biar aku makin semangat. Oke, hari ini aku bakal bahas mengenai gimana sih caranya kita itu memanage keuangan biar bisa nabung buat nikah, terus nikahnya itu tanpa kita berhutang. Jadi buat pasangan-pasangan muda di luar sana yang niatnya tuh udah yakin, udah mantep mau nikah di usia muda dan gak mau ngerepotin banyak pihak. Insya Allah aku bakal share caranya, tips-tips manajemen keuangannya gimana. Stay tune. Oke, yang pertama caranya adalah menghemat seluruh pengeluaran atau biaya-biaya yang tidak perlu. Jadi kayak jajan-jajan kayak gitu, terus beli-beli perintilan tuh yang kayak nggak kebutuhan pokok gitu nggak usah dibeli. Jadi kayak kalau cewek nih ya termasuk aku sendiri kayak sekolah permata gitu, Pengen beli baju, pengen beli sepatu, pengen beli tas, padahal tas, baju, sepatu yang ada tuh masih bisa dan sangat layak dipakai. Jadi kayak yang barang-barang perintilan kayak gitu kalau emang masih bisa dipakai usahain nggak usah dibeli dulu. Demi apa? Demi cita-citanya tercapai, yaitu bisa nikah di usia muda terus tanpa repotin kanan kiri. Oke, caranya yang kedua, kalau misalnya kamu dan pasangan kamu itu sudah sama-sama bekerja, kamu dan pasangan kamu itu harus memiliki komitmen konsisten untuk menabung. Misalnya pasangan kamu ini biasanya ya laki-laki tuh penghasilannya lebih banyak daripada perempuan. Lah ya, ini sama-sama nabung 2 juta sebulan satu pasangan. Berarti selama 1 tahun kamu dan pasangan kamu bisa menabung sebanyak 48 juta. Nah, cukup gak sih uang 48 juta itu buat bikin acara hajatan? Secara sekarang tuh apa-apa mahal gitu ya kan. Oke, berarti kita harus punya spare dana cadangan buat tambahan untuk biaya menikah. Dari mana ya dapatnya? Oke, aku akan bagi tips yang ketiga, yaitu kalau kamu kerja kan biasanya kamu bakal dapet yang namanya THR sama bonus. Nah, THR ini sih yang paling utama ya. Pasti biasanya setiap perusahaan itu bakal memberikan kepada karyawannya. Nah, THR di sini ada yang 1 bulan gaji, 2 bulan gaji. Nah, semakin lama kamu bekerja, otomatis THR kamu makin besar. Jadi aku saranin di sini THR yang kamu punya itu diminimalin banget kamu foya-foyainnya. Jadi jangan kayak dapat THR sekian juta, yaudah habisin deh beli baju, beli ini, beli itu, habis gitu. gitu kan, jangan boros banget, mubazir. Jadi kamu usahain hanya gunain 20-30% dari uang THR kamu dan sisanya kamu lockdown alias kamu tabung ya kan. Terus juga ada namanya bonus. Nah, bonus ini juga biasanya banyak perusahaan yang berikan, tapi nggak semua perusahaan, tapi kebanyakan ya rata-rata tuh perusahaan berikan. Nah, tergantung laba yang didapat perusahaan. Nah, dari uang bonus itu aku rasa bisa 100% kamu simpan. Kenapa? Karena istilahnya kebutuhan sehari-hari kan udah dari gaji. Biasanya sih kayak gaji tuh 30%-nya tuh bisa kamu habiskan untuk kebutuhan sehari-hari. Terus udah, itu berarti udah tips yang keempat tadi ya, untuk menyimpan 100% uang bonus. Oke, lanjut. Ada tips yang kelima, yaitu kamu bisa usaha atau dagang kecil-kecilan. Nggak perlu pakai tempat, nggak perlu buka lapak, nggak perlu pakai karyawan, yaitu dengan cara buka PO. Jadi apa nih yang lagi tren nih sekarang, kayak misalnya lagi pandemi kayak COVID-19, kan lagi tren banget tuh, pemerintah bilang harus wajib pakai masker. Nah, masker kain aja buat masyarakat. Jadi kalian bisa Bisa nih nyari produsen-produsen masker kain, terus kalian bisa jual di harga yang masih masuk akal dan terjangkau. jadi misalnya kalian untung 5.000 gitu satu masker misalnya ya. Terus 10 masker berarti kalian dapat untung 50.000. Terus kayak gitu seterusnya, kalian sebulan bisa dapetin berapa. Tapi kalau misalnya kalian udah tahu nih passion kalian di mana, misalnya Kalian suka banget di bagian kayak baju-baju fashion Bangkok, terus kalian open PO baju-baju Bangkok, ya udah nggak apa-apa. jadi kalian udah branding tuh all shop kalian dengan cara open PO biar meminimalisir tingkat kerugian. Karena kan di sini niatnya kalian buat nabung buat bisa menikah. Jadi bukan malah mau coba-coba buat jualan. Jadi saran aku sih kayak open PO gitu aja.
Oke, lanjut. Masih ada tips yang selanjutnya. Nah, kalau kalian sudah pegang nih uangnya misalnya berapa, 60 juta gitu.